Indonesia, salam Nusantara dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Mantaplah iman kita, mantaplah kasih kita, mantaplah pengharapan kita. Tentunya dalam Yesus Kristus menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita dan Juru Selamat dunia. Jangan katakan bahwa Yesus bukan Tuhan, jangan katakan pula bahwa Yesus bukan Juru Selamat. Dia adalah Tuhan, dia adalah Juru Selamat. Kalau engkau percaya, engkau akan diselamatkan. Kalau tidak percaya, engkau akan menikmati segala ganjaran hukuman yang daripada dia. Dan Alkitab mengatakan dalam Yohanes 14 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kisah Rasul 4 ayat 12, Rasul Petrus mengatakan bahwa keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain dalam dia Yesus. Karena di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Yohanes 3 ayat 3 mengatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Haleluya, mantap. Dengan hati percaya engkau dibenarkan, dengan mulut mengaku engkau diselamatkan. Semoga Tuhan menuntun kita untuk memilih yang terbaik dalam hidup ini. Puji nama Tuhan. Sebelum kita berdoa, sebelum kita mendengarkan firman Allah, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kiranya Tuhan memberkati kami dengan firman. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Saya akan membacakan 1 Korintus 10 ayat 31, demikian bunyinya. Ayat 31, 1 Korintus. Aku menjawab, jika engkau makan atau jika engkau minum atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Ya, lakukanlah semua itu untuk memuliakan Allah. Jadi dalam tujuan ilahi bagi kita sebenarnya jelas bahwa manusia itu harus memuliakan Allah di dalam hidup kita. Itulah sebabnya tema saya memberikan memuliakan Allah di dalam kehidupan kita. Nah, Alkitab mengatakan kalau engkau makan, kalau engkau minum, kalau engkau melakukan segala sesuatu, kita harus melakukannya untuk kemuliaan Bapa di surga. Tetapi saya akan membatasi beberapa hal di dalam rangka apa kita memuliakan Allah dalam hidup ini. Yang pertama, dan bagaimana caranya kita memuliakan Allah, karena di dalam segala sesuatu kita harus memuliakan Allah. Jadi lingkaran kehidupan kita, lingkaran yang tidak terpisahkan. Sama seperti hubungan kita dengan Bapa adalah hubungan yang tidak terpisahkan oleh situasi, kondisi, keadaan. Dimanapun kita ada, kita membangun hubungan dengan Dia. Dimanapun kita ada, kita memuliakan Tuhan. Dimanapun kita ada, dalam pekerjaan kita, dalam usaha apapun, Dia harus ada di tengah-tengah kehidupan kita. Itu sebabnya saya sering berkata, biarkan Dia memerintah hati kita, jadikan Dia Tuhan, jadikan Dia Raja, jadikan Dia penguasa, jadikan Dia Juru Selamat di dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya. Nah, Alkitab mengatakan dengan jelas, kita memuliakan Allah dengan cara yang pertama, menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. Yohanes 14 ayat 23 dan 24 nanti boleh dibaca di sana, bahwa ada saatnya di mana manusia itu akan menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. Kalau orang-orang Israel harus menyembah ke Yerusalem, dan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan akan ada saatnya di mana kita menyembah Dia di dalam roh dan kebenaran. Untuk apa? Saat kita menyembah Allah itu, disitulah kita bisa memuliakan, mengungkapkan hati kita, mengungkapkan perasaan kita, mengungkapkan rasa kekaguman kita kepada Tuhan. Sebab segala perbuatan yang telah dilakukan, pemeliharaan, perlindungan, penjagaan yang sudah dilakukan, dan juga Dia yang memberikan kekuatan kesehatan sehingga kita dapat melakukan segala aktivitas kita di dalam rahmat Tuhan, dalam kekuatan Tuhan. Supaya apa? Supaya kita terus dapat memuliakan Dia, menyenangkan hati Dia sepanjang umur hidup kita. Yang kedua, kata firman Allah, menyembah Dia, berdoa, bersyukur, bermazmur. Mazmur 50 ayat 23. Jadi setiap orang, kan tiap pagi kita berdoa, atau tiap pagi, siang, sore, malam. Setiap orang mungkin akan berbeda-beda, tapi
Mari kita belajar seperti itu si uh, Daniel yang menyediakan waktu khususnya bagi Tuhan. Dan juga saya mau katakan kepada kita sebagai orang percaya, mungkin kita tidak bisa seperti dia karena kegiatan, kesibukan dan lain sebagainya, tetapi setidak-tidaknya saya mau katakan ada masa khusus, ada masa di mana kita harus berjalan dalam lingkaran. Dalam perjalanan kita mungkin dilempar lampu merah, kita bisa berseru, bisa kita bernyanyi, kita bisa berdoa dan lain sebagainya. Nah, yang saya mau katakan di sini, mau katakan kita bisa memuliakan Allah melalui doa-doa kita, melalui syukur kita, melalui mazmur kita, melalui pujian kita kepada Tuhan. Jadi, kalau itu kita lakukan dalam kehidupan kita, ya, kita tentu adalah orang-orang yang menjadi orang-orang yang terus bergairah dalam hidup ini, dalam ketaatan kepada Tuhan. Karena apa? Kita tahu bahwa tujuan kita hidup bukan untuk mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya, walaupun itu tidak dilarang oleh Tuhan, tapi apabila kita melakukannya, lakukanlah untuk kemuliaan Tuhan. Yang ketiga, kata firman Allah, hidup saleh dan kudus, 1 Petrus 15 ayat yang ke-16. Jadi untuk memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia. Jadi ini saya gabungkan antara 1 Petrus 15, 1 ayat 15 dan 16 dan 1 Petrus 2 ayat 9 dan 10. Jadi kita hidup saleh di dalam Dia, hidup dalam kebenaran, hidup dalam kekudusan. Karena apa? Allah itu kudus. Dan kalau kita menjaga diri kita hidup dalam kekudusan, itu karena kita tahu bahwa tujuan hidup kita adalah memuliakan Allah. Bukan mencari hormat bagi kita, bukan mencari hormat bagi diri kita, tidak. Tetapi mencari hormat bagi Tuhan. Itu sebabnya di dalam kesalehan kita itu, di dalam kekudusan kita itu, dalam perbuatan-perbuatan benar itu, kita memuliakan Allah supaya Bapa dimuliakan melalui perbuatan-perbuatan saleh yang kita lakukan sebagaimana Matius 5 ayat yang ke-16. Jadi mengapa kita berbuat baik? Supaya orang lain melihat perbuatan-perbuatan Bapa yang kita lakukan dan mereka memuliakan Bapa yang di surga. Jadi kalau itu dalam kehidupan kita, ada dalam kehidupan kita, saya yakin dan percaya kita akan dibuat menjadi orang yang bergairah di dalam Tuhan. Karena banyak orang tidak bergairah dalam Tuhan. Karena apa? Dia tidak tahu tujuan hidupnya. Saya pernah bertanya kepada seseorang, apa tujuan hidupmu? Lalu dia berkata, ya sekolah, kebetulan saya akan mendapat, ya, setelah saya ke sekolah, kuliah, tamat, sudah itu kerja, menikah, ngurus anak, kemudian meninggal, ya. Dan kepada yang lain saya katakan, apa tujuan hidupmu? Enggak tahu saya tujuan hidup saya. Dan Alkitab mengatakan kita, tujuan utama Allah menciptakan kita bukan untuk membuat kita kaya, bukan untuk membuat kita hidup dalam berkelimangan, tapi tujuan Allah menciptakan kita supaya ada hubungan baik kita dengan Bapa di surga itu, sehingga kita memuliakan Bapa yang di surga. Nah, yang terakhir yang tidak kalah penting, kita bisa memuliakan Allah dengan cara memuliakan Allah dengan harta kita. Kalau ini penting saya bacakan karena sedikit orang yang mau melakukannya. Demikian firman Allah, muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertamamu dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggur. Di tengah-tengah situasi kondisi majunya teknologi sekarang ini, ya saya juga tidak pernah mendukung orang-orang yang hidupnya hedon, ya, yang hidupnya hanya memuaskan dirinya sendiri, sofos dan menunjukkan ya, seperti atlase di dalam kekayaan dan lain sebagainya, berjalan seperti atlase hidup. Dan
Tetapi Alkitab mengatakan bahwa muliakanlah harta, muliakanlah Tuhan dengan hartamu, baik dengan hasil pertama maupun hasil-hasil selanjutnya. Tapi yang penting memang ketika kita baru pertama kali bekerja sebagai orang, memang itu akan agak menjadi sulit. Tetapi Alkitab mengatakan Tuhan akan mencurahkan, Tuhan akan memberkati kita yang mau taat kepada Dia. Dan di tengah-tengah majunya teknologi sekarang ini, kadangkala kita dibuat oleh bimbang oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, orang-orang yang tidak mengerti firman Allah, merasa dia bisa mengkritisi, ya tidak salah mengkritisi, tetapi kenapa tidak datang secara empat mata, kenapa tidak untuk menyatakan itu. Dan saya mau katakan kepada kita, saya bukanlah orang yang pendukung hedon, ya, orang-orang yang hidup pamer, buat begitu rupa, menjadi badan yang begitu luar biasa. Dan saya sangat berhati-hati, karena saya dipesankan oleh guru saya, manusia hamba-hamba Tuhan tidak pernah mati kelaparan, tidak akan pernah mati kelaparan, tetapi mati kekenyangan. Karena makan sini, diundang sana makan, diundang sana makan, diundang sana makan, akhirnya menjadi gemuk, berlutut pun sudah gak bisa, sujud pun sudah tidak bisa. Karena apa? Sudah terlalu gemuk. Tapi saya mau katakan kepada kita, Alkitab mengatakan berulang-ulang menghadap Tuhan itu bukan untuk bersujud, menghadap Tuhan itu untuk bersujud, bukan berarti itu menjadi satu sikap yang harus dipaksakan, tidak. Tetapi saya mau katakan, ketika kita menyadari betapa Tuhan telah memberkati kita, ketika Tuhan telah menyatakan segala kemuliaan-Nya, seharusnya apa yang kita miliki itu kita gunakan untuk sesuatu yang berguna bagi orang-orang di sekitar kita, untuk menolong mereka, memberkati mereka. Katakan saja seperti kalau engkau punya rumah yang diberkati oleh Tuhan, nggak bisa kau tempati, ya kasihkan kepada orang-orang miskin. Saya bukan hanya mengatakan, tapi saya menjadi pelakunya. Dan juga saya mau katakan, ketika airmu berlimpah-limpah di rumah orang lain tidak ada, kau berikan juga itu. Saya mulai tahun 2000 sampai sekarang. Yang mau saya katakan, muliakan Tuhan dengan hartamu. Apa yang Tuhan percayakan kepadamu. Ada banyak orang tidak mau memuliakan Allah dengan hartanya. Harta, ketika satu contoh mobil, ya, sangat sulit untuk dipakai untuk pekerjaan Tuhan. Padahal ya, ini mau saya katakan kepada kita, apa kalau Tuhan berikan kita berkat, janganlah pelit untuk memberikan pinjaman kepada orang lain. Janganlah ya untuk sesuatu yang bersama-sama membangun. Ya mungkin dia belum saat ini belum ada, tetapi kita sebagai orang yang sudah terlebih dahulu menerima berkat Allah, muliakan Tuhan dengan hartamu. Jadi ini penting kita memuliakan Allah dengan harta kita, supaya apa? Segala kehidupan kita ini, apapun yang kita kerjakan, kata firman Allah tadi, kita kerjakan untuk kemuliaan Allah. Apapun yang kita berikan kepada seseorang, kerjakan untuk memuliakan Allah. Apapun yang kau kerjakan dalam hidupmu, selalulah kaitkan bahwa hidupmu punya tujuan yang sangat luar biasa, yaitu memuliakan Tuhan, karena hanya Dia yang layak menerima puji, hormat, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari kita tunduk kepala kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kiranya Tuhan mengajar kami untuk memuliakan Engkau sepanjang umur hidup kami. Di dalam nama Yesus, dan biarlah Allah menyatakan segala kuasa-Mu, menyatakan kekuatan-Mu dalam kehidupan kami. Segala orang-orang yang sakit, kami perintahkan segala sakit penyakit yang mereka miliki, aku perintahkan dalam nama Yesus, keluar, dan oleh biru-biru daripada Tuhan Yesus, Tuhan memberkati mereka, Tuhan menyucikan mereka. Setiap mereka yang mengalami pergumulan hidup, kami tahu bahwa Tuhan adalah jalan solusi dalam setiap persoalan kami. Bagaimana Ayub, bagaimana Yusuf keluar dari segala masalah mereka, Sadrak, Mesak, Abednego, dan Tuhan melakukan itu supaya semua umatnya memuliakan Dia. Terima kasih Bapa di surga, dan kalau Engkau orangnya,
kami undang untuk angkat, mari kita mengangkat tangan di hadapan Tuhan, menyerahkan diri kepada. Terima kasih Tuhan, lihat tangan-tangan yang diangkat kepadamu yang pagi ini. Bersama kami berdoa dalam nama Yesus, segala sakit penyakit yang mereka, segala persoalan yang mereka miliki, Tuhan tolong mereka. Tuhan menyatakan kuasa-Mu, pertolongan-Mu, sama seperti Engkau menyatakan pertolongan ke Sadrak, Mesak, Abednego melewati dapur apinya, dan Daniel melewati gua singanya. Terima kasih Bapa di surga, karena kami tahu Engkau penolong yang tidak pernah terlambat dan tidak juga terlalu cepat untuk menolong kami. Tepat pada waktunya Engkau menyatakan segala kemuliaan. Terima kasih Bapa di surga, dalam nama Yesus, haleluya, amin. Selamat pagi, selamat kita beraktivitas, tentunya bersama dengan Tuhan. Mantap, mantap, mantap.